Yo, kembali lagi bersama Dual Animation. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita manhwa terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Jangan lupa siapkan kopi dan oat break biar kalian santai dan mantap. Suatu hari, semua catatan tentang umat manusia menghilang. Bahkan seni, sejarah, teknologi, dan lainnya pun ikut menghilang. Dari buku sampai bahkan data digital pun ikut menghilang. Semua yang berisi tentang pengetahuan dan catatan umat manusia yang dikumpulkan sejak dulu menghilang dalam satu malam. Tak ada yang mengetahui apa penyebabnya, dan umat manusia dilanda kekacauan dengan hilangnya semua data di dunia ini. Namun seorang penyelamat muncul bagi umat manusia. Kemudian scene diperlihatkan dengan adanya sistem yang sedang menyimpan sebuah data. Ternyata ada sebuah sistem yang bernama Zeus. Namun semua hal tentang sistem tersebut seperti kapan atau siapa yang membuatnya belum ada yang mengetahuinya. Dan Zeus membuat game virtual reality bernama Olympus. Olympus bukan hanya sekedar game. Zeus memiliki kemampuan yang dapat mengirimkan item menjadi kenyataan. Karena ini, Olympus menjadi sarana untuk peradaban dunia modern. Dan tidak lama kemudian, batasan antara Olympus dan dunia nyata pun rusak. Sejak saat itu, sudah sekitar 200 tahun, di mana dunia bisa membawa item dari game menjadi kenyataan. Zaman modern yang berkembang menjadi peradaban yang brilian. Kemudian diperlihatkan seorang pembuli yang sedang menginjakan kaki di kepala seorang pria. Dia berkata, "Rakyat jelata sepertimu, kemana kau bisa pergi? Peradaban yang brilian tidak berarti semuanya baik-baik saja. Serangga itu harusnya merayap, layaknya serangga kan? Benar kan?" Jadi di dunia ini ada yang disebut dengan Spoon Class Theory. Teori tentang kasta dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh besarnya aset dan penghasilan dari orang tua. Karena ranking seorang, pengaruh dan juga item dalam Olympus menjadi faktor pembeda dalam hal kekayaan. Dan sistem kasta yang tidak bisa disebut sebagai sistem kasta mulai terbentuk lagi dalam masyarakat. Yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin menjadi lebih miskin. Di mana dunia tidak mungkin bagi seorang pria hebat bisa terlahir dari orang tua yang rendah hati. Di mana dunia sulit bagi Dirt Spoon menjadi Gold Spoon. Oke, kita perkenalkan MC kita yang bernama Hanjo Hyuk. Kita panggil Hanjo aja ya biar mudah ya guys. Jadi di sini Hanjo ini salah satu tumpukan dari Dirt Spoon ya guys, atau ranking yang paling bawah. Tapi hukum tentang teori itu sepertinya belum berlaku, karena Hanjo yang baru berusia 10 tahun diculik oleh pria kolot tua nan gila, yaitu Zeus, yang mengatakan bahwa aku terlahir bukan sebagai Dirt Spoon, tapi karena jarak antara level dan kemampuan. Dia memberikanku pelatihan bagian neraka di area tutorial selama 20 tahun terakhir. Ya, dia bilang aku harus menjadi absolute evil atau semacamnya. Jadi aku bersama dengan konstelasi dan pembunuh dan juga ratu kematian memutuskan untuk menjadi absolute evil. 20 tahun yang lalu, setelah revolusi Olympus, umat manusia mulai menerima pembelajaran tentang virtual reality. Murid-murid naik level di Akademi Olympus, dan setelah lulus mereka mendapatkan pekerjaan di Serikat Olympus dan mendapatkan uang. Ini peraturannya, jadi aku mengikutinya. Hehe, ucap Hanjo waktu kecil. Ayo pergi ke akademi, hehe. Tapi tiba-tiba muncul masalah. Ada seorang kakek tua yang mengincarnya, dan dia bilang, akhirnya aku menemukanmu. Hanjo pun terkejut melihat kakek tua. Akhirnya aku menemukan anak berbakat, ucap kakek itu.
Aku tidak percaya ini. Bakat apa? Bersyukurlah, aku akan membuatmu menjadi pria terkuat di dunia ini. Hanjo pun berteriak, apa? Aku ditangkap oleh NPC tuanan gila. Pria tua aneh ini adalah perwujudan dari kekuatan yang sebenarnya. Dan aku setengah dipaksa untuk menjadi muridnya, ucap Hanjo atau Arthur. Itulah bagaimana hari-hari sulitku dan latihan kuda-kuda selama 12 jam yang sangat melelahkan. Aku dipaksa untuk memakan hal yang menjijikan dan juga untuk bertahan hidup dari serangan para hewan. Kemudian Shin diperlihatkan Arthur yang bertanya kepada Master. Master, apa kau tahu ranker tertinggi saat ini level 89? Keren kan? Master pun bertanya-tanya. Hah? Arthur, nah, bagaimana kau bisa menyebut seorang dengan level di bawah 9 sebagai ranker? Arthur pun berkata, tapi tetap saja dia secara resmi ranking 1. Tidak ada yang di atas dia. Kakek pun menjawab, anak nakal, apa kau tidak percaya mastermu yang kuat ini? Kau tidak boleh percaya hanya dengan apa yang kau lihat. Kau harus ingat, ada hal yang tidak boleh diperlihatkan. Psikopat ini membuat lagi, dasar, ucap Arthur. Percayalah padaku Arthur, aku akan membuatmu menjadi orang terkuat di dunia ini. Arthur pun tertawa kecil sambil memperlihatkan wajah yang sedikit tidak percaya kepada masternya sendiri. Kemudian Arthur pun berkata, tapi tetap saja master, aku bukan keluarga yang kaya raya dan aku tidak mempunyai item. Apa itu mungkin? Diam kau anak nakal, level dan status itu segalanya. Latihan kali ini masih kurang, tambah 3 jam lagi, anak nakal. Sialan, apa aku bisa percaya dengan kakek tua ini? Setiap hari hidupku selalu menyedihkan, banyak musim dingin dan musim semi terlewati. Waktu berlalu tanpa jeda, akhirnya 20 tahun pun telah berlalu. Sejak aku memulai pelatihan keras ini, sampai sekarang kau melakukannya dengan baik Arthur. Karena aku sudah mengajarkanmu semua yang aku ketahui, sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan apapun, ucap kakek tua tersebut. Arthur pun menjawab dalam hati, tolong, cepat dan matilah, hidupku sudah sangat menderita. Di kenyataan, aku diperlakukan seperti nit atau seorang pengangguran, bahkan keluargaku tidak mempercayai diriku dan menganggapku tidak berguna. Dalam 20 tahun ini, latihan tanpa henti di Olympus dan hanya dihajar tanpa henti. Jujur saja, aku tidak tahu kenapa aku menahan semua ini. Padahal aku bisa tinggal menghapus karakterku, tapi aku bertahan. Dan Arthur pun berkata, Master, aku sudah seperti putramu, Master. Dan karena kau sudah seperti ayahku, aku bisa bertahan selama 20 tahun ini. Putramu tidak percaya diri tinggal di dunia yang keras ini tanpamu. Aku masih memerlukan bimbinganmu, Master. Itu tidak benar, muridku. Kau masih jauh lebih lemah dariku. Tapi kau tumbuh lebih kuat kan, ucap Master. Jadi aku ini kuat atau lemah? Gumam Arthur dalam hati. Kemudian Arthur berkata, cepat berikan quest padaku. Biasanya NPC meninggalkan quest saat dia mati. Tidak, Master. Sedikit lagi ajari aku, Master. Setidaknya berikan aku satu quest bagus untukku sebelum kau mati. Baiklah, aku mengerti, ucap Master. Yes, aku mendapatkan quest. Kemudian Master pun berkata, jangan lupa, kau muridku satu-satunya dan penerusku satu-satunya. Arthur pun kemudian bergumam dalam hati, ya karena penerus sialan itu kau menahanku selama lebih dari 20 tahun. Kemudian kakek pun berkata, pergilah ke lokasi ini, masa depanmu ada di sini. Dan Arthur pun kegirangan mendengarnya. Terima kasih, sudah menjadi guru yang kebaikannya lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Kemudian kakek pun tertawa kecil sambil memperlihatkan aura yang sangat dahsyat. Dunia ini akan tunduk padamu, pergilah. Pergilah dan kendalikan dunia ini, Arthur. Kemudian lilin yang berada di dekat kakek pun mati. Arthur pun kaget. Saat dia berdiri, Master sudah meninggal. Kemudian Arthur pun pergi dan meninggalkan gua tersebut.
Selamat tinggal kakek, dan jangan sampai ketemu lagi ya, saya sudah kapok. Setelah 20 tahun, aku meninggalkan masterku, dan pelatihan kerasku pun berakhir. Di area spesial, Lina atau Gate Teleport memperlihatkan Arthur yang sedang melihat gerbang di depannya. Tanda ini adalah awal permulaan yang baru. Akhirnya kehidupan nerakaku pun telah berakhir. Status window, ucap Arthur. Kemudian diperlihatkan Arthur yang mana masa lalunya ditindas oleh kakek Zeus tersebut. Kemudian Arthur bergumam dalam hati, aku hampir saja dihajar sampai mati beberapa kali karena aku mencoba untuk kabur. Tapi lihat hasil yang menyilaukan mata ini, sangat OP sekali kan? Diperlihatkan status Arthur yang hampir semuanya 99 poin. Tapi ada yang aneh, look Arthur ternyata minus 99. Kemudian diperlihatkan sistem yang mengkonfirmasi player, yaitu Arthur. Dan sistem pun melepaskan kutukan pengendalian. Sekarang Anda terbebas dari kewajiban Anda sebagai penerus, ucap sistem. Sudah 20 tahun aku terkurung di sini. Sampai jumpa, Lina. Dan halo kehidupan baruku. Namun di saat Arthur ingin keluar, sistem memperingatkan Arthur, Anda meninggalkan area spesial Lina. Akses ditolak. Sistem peringatan. Hah, apa ini? Kenapa terjadi error begini? Kemudian sistem pun memberikan peringatan lagi. Peringatan, error terdeteksi. Level abnormal terdeteksi. Anda tidak melalui prosedur yang benar. Menaikkan level secara tidak normal terdeteksi. Dengan otoritas Zeus, status, nama Arthur, user Han Jun Yuk, dan level 99. Mereset semua level abnormal yang telah didapat. Ah, tunggu. Apa kau barusan? Sialan. Sialan, hentikan. Diperlihatkan level Arthur yang semakin menurun dan kembali ke angka 1. Arthur pun kelihatan depresi dan sangat stres akan terjadian tersebut. 20 tahunku, apakah ini akan menjadi sia-sia? Kemudian Arthur mengecek status window. Hahaha, ternyata bukan mimpi. Itu bukan mimpi ya? Arthur bertanya-tanya. Tunggu, apa ini? Statusnya semuanya tetap sama. Tunggu, yang terreset hanya levelnya saja. Hanya level? Hah? Syukurlah. Seharusnya ada hukuman untuk seorang yang levelnya menurun. Contohnya adalah skill ini. Skill paling dasar teknik Pension Mind, minimal harus level 40 untuk bisa menggunakannya. Jadi aku tidak bisa menggunakan skill menyerang apapun, dan memakai item dengan syarat level tertentu juga tidak mungkin. Benar-benar level 1, apa gunanya pembatasan ini? Arthur pun kembali tersenyum kegirangan. Level 1 berarti aku bisa naik level dengan mudah. Dengan status ini aku bisa farming untuk naik level dengan cepat, dan mengembangkan statusku lagi. Ini tidak terlalu buruk. Sekarang hidupku sebagai Nit sudah berakhir. Ini awal mula dari kehidupanku di Olympus. Area spesial, Lina, Gate Teleport. Tujuan utamaku adalah desa untuk awal pemula. Aku, Han Jun Yuk atau Arthur, 26 tahun, 6 tahun lebih dari yang lain. Ini awal sesungguhnya dari kehidupanku. Oksin diperlihatkan dengan Arthur yang sudah berada di kota Erkas. Dan dia berkata, aku merindukan tempat ini. Sudah 20 tahun ya. Ya Tuhan, pedagang jalanan silakan mampir dulu. Kami menjual barang murah, ucap para pedagang di sekitarnya. Dan suasananya, aku sangat merindukannya. Aku benar-benar berhasil kembali, ucap Arthur. Kalau begitu aku harus pergi ke tempat berburu sekarang. Erkas, Westgate. Hei, berhenti di sana. Berapa levelmu? Ucap penjaga. Aku level 1, ucap Arthur. Level 1, Arthur, Han Ju Hyuk, 26 tahun. Dan penjaga pun bertanya, kau pasti orang baru di sini, kau seharusnya masuk ke gerbang timur. Di sini itu gerbang barat. Hah? Akan berbahaya untuk orang level 1 sepertimu. Apakah ini zona terlarang? Ucap Arthur. Dan penjaga pun menjawab, bukan begitu, tapi aku sangat menyarankan kamu menjauh dari tempat ini. Kenapa? Kau bahkan tidak akan bisa menangkap Vanguard Rabbit di level 1. Akan lebih baik bagimu berlatih di gerbang timur sebelum datang ke sini. Harusnya aku akan baik-baik saja, ucap Arthur. Dia bahkan tidak mendengarkanku, ucap penjaga itu.
Apa karena para player akan respon jika mereka mati? Betapa cerobohnya. Arthur pun tidak mempedulikan penjaga itu. Kemudian Arthur pun mendapatkan quest Guard Nurse Anxiety sedang berlangsung. Oh, sebuah questnya adalah penjaga di gerbang barat di desa Erchas melihat player dengan mata penuh keraguan. Dia berspekulasi pemain itu akan mati, singkirkan kecemasannya, reward 30.000 gold. Apa yang dia cemaskan? Karena aku sudah menerima questnya, haruskah aku menunjukkan sebuah pertunjukan kecil? Penjaga pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia lakukan? Selain itu, Vanguard Rabbit akan menerekamnya, dan penjaga pun terkejut. Hei kau melihat kemana? Menghindar, ucap penjaga itu. Dan Arthur pun bersantai-santai saja walaupun sedang keadaan diterkam oleh monster Vanguard Rabbit. Dengan santainya Arthur pun meninju perut dari Vanguard Rabbit dan langsung mati. Vanguard Rabbit tersebut, Anda mengalahkan Vanguard Rabbit, Anda memperoleh 1 gold, Anda memperoleh experience point. Kemudian diperlihatkan Vanguard Rabbit yang menyerang Arthur secara bersamaan. Namun Arthur dengan mudahnya menghajar semua Vanguard Rabbit tersebut sampai mati, yang membuat penjaga kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat kuat sekali. Bukankah kau bilang masih level 1? Ucap penjaga tersebut. Benar, ucap Arthur. Bukankah penjaga seharusnya bisa mendeteksi level player? Ucap si Arthur. Masih sulit dipercaya. Aku penasaran metode apa yang kau gunakan. Ya, itu rahasia dagang. Arthur pun menjawab sambil tertawa. Hahaha. Kemudian ada seekor monster baru pun muncul. Sepertinya seekor monster babi, membuat penjaga tersebut terkejut. Dia adalah pembuat ulah di gerbang barat, Enric Wildboar. Hei, mundur cepat, ucap penjaga. Arthur pun berkata, aku tidak perlu khawatir. Base itu berada pada level yang berbeda. Ini berbahaya, jadi berlindunglah di belakangku. Aku akan menahannya. Tapi Arthur dengan gampangnya meninju monster tersebut. Iya, monster tersebut pun langsung mati di tangan Arthur. Dan Arthur pun naik level. Wow, aku naik level, ucap Arthur. Kemudian penjaga pun sangat kebingungan. Aku sangat yakin dia seorang pemula. Apakah aku sekarang sedang bermimpi? Dia orang gila, tidak salah lagi. Kemudian sistem memberitahukan Anda telah menyelesaikan quest Nurse Anxiety. Anda menerima 30.000 gold sebagai hadiah penyelesaian quest. Akhirnya 30 ribuan hanya untuk beberapa pukulan cukup bagus. Koin saat ini, jadi di Olympus ini 1 gold setara dengan 1 won ya guys. Jadi kalau di rupiah ya sekitar 350 ribuan ya guys. Kemudian Arthur pun melihat statistiknya. Sepertinya aku tidak bisa merubah statistikku karena mereka sudah ditetapkan begitu. Ya gimana lagi guys, udah mentak semua statistiknya. Kemudian diperlihatkan Arthur yang berpamitan dengan penjaga. Dia ingin pergi. Bukan masalah yang penting, jadi aku bisa mengurusnya nanti. Untuk saat ini lebih baik pergi ke tempat berburu yang lebih tinggi. Saat ini hidupku jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah 20 tahun memperbudak hidupku, aku akhirnya bisa menerima hasilnya. Jadi kupikir semuanya akan berjalan lancar mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, tampak Arthur yang sangat depresi. Jadi apa-apaan ini? Notifikasi, Anda berpartisipasi di sebuah pembunuhan. Chaos System telah diaktifkan. Anda akan menerima Killer Smart. Player dapat membedakan Killer Smart. Penalti akan diberikan karena mengaktifkan Chaos System. Selama beberapa hari terakhir, aku telah terjebak dalam segala macam insiden yang menyebabkan banyak kesalahpahaman. NPC yang muncul entah dari mana menyerangku. Mati kau! Karena mereka mengiraku sebagai penjahat yang dicari dengan hadiah di kepalaku. Apa yang salah dengan mereka? Tidak bisakah mereka setidaknya mencurigai seorang yang lebih terlihat mirip? Tapi mereka tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Aku tidak bisa memikirkan hal lain yang akan menyebabkan ini selain dari statistik keberuntungan minus 99 itu. Kalau karena keberuntunganku minus 99,
NPC yakin kalau aku adalah seorang buronan dan sekarang mereka mencoba membunuhku tanpa henti. Kemudian NPC pun diperlihatkan menyerang Arthur. Kemudian Arthur memukulnya dengan satu kali pukulan dan langsung mati, padahal Arthur hanya refleks saja. Ah sial, aku akhirnya harus melawan mereka agar tidak mati. Dari semua chaos itu pasti yang paling jahat. Sistem Anda membunuh NPC, Anda sekarang memasuki Max Chaotic State. Aku masuk ke Max Chaotic State. Kemudian sistem diperlihatkan Max Chaotic Penalty, meningkatkan kemungkinan drop item ketika mati meningkat 100%. Tingkat akumulasi menurun 90%. Anda tidak diizinkan untuk memanfaatkan institusi publik. Kesukaan rata-rata di antara NPC menurun 100%. Pada akhirnya aku malah menambah efek penaltinya. Aku mengacau. Setelah itu bukan hanya NPC tapi player juga mulai mengejarku. Diperlihatkan Arthur yang berlari dikejar-kejar oleh para player. Hanya ada satu alasan para player mengejarku. Kemudian player pun meminta bantuan. Panggil bantuan, ini serial killer Getrock. Itu adalah hero system yang merupakan kebalikan dari chaos system. Tunggu, siapa sih Getrock? Ucap Arthur. Anda bisa menjadi hero jika Anda membutuh chaotic user. Pemain yang ingin menjadi hero tentu saja targetnya adalah seorang mag chaotic sepertiku. Ini adalah akhirnya, jadi menyerah saja. Akan lebih baik bagimu untuk menyerahkan diri dengan tenang, ucap para player tersebut. Kemudian Arthur pun yang langsung menyerang para player tersebut dan langsung mati semua ya guys. Saya akhirnya membunuh para user itu untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan menemukanku jika aku bersembunyi. Tetap saja mereka membuatku naik level. Dan sekarang 2 minggu kemudian menjadi seorang normal player yang payah. Diperlihatkan Arthur yang sedang bersembunyi di antara hutan ya guys. Aku harus bersembunyi setidaknya selama 1 tahun agar Max Chaotic State ini menghilang. Jika aku harus hidup sebagai orang jahat, aku harus menjadi orang jahat yang makan dan hidup dengan baik. Aku memutuskan untuk menyerah menjadi pahlawan. Oh iya, aku punya statistik level 99, jadi tidak perlu khawatir tentang makan dan hidup dengan baik. Kalau dipikir-pikir itu benar-benar aneh. Kemudian diperlihatkan flashback waktu Zeus melatih Arthur selama 20 tahun. Setelah membiarkanku melewati penderitaan ekstrim selama 20 tahun, tepat ketika aku berpikir hal-hal akan berubah menjadi lebih baik, aku dipaksa jatuh ke Max Chaotic State di luar keinginanku. Apakah ada semacam skenario khusus atau apa? Ini pasti ulah Zeus, sialan itu. Pasti ada beberapa skenario tersembunyi di sini. Keluar dari penggorengan tetapi melompat ke dalam api. Aku punya pertanyaan tentang semuanya. Dan jawabannya datang kepadaku lebih cepat dari yang kuharapkan. Dan keesokan harinya Arthur pun terkejut melihat ada beberapa orang yang bersujud di hadapannya. Apa-apaan ini? Ucap Arthur. Kemudian diperlihatkan kakek tua yang sedang menangis, mampu melihat descendant of the ruler, absolute ruler. Pak tua ini sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Kemudian, selamat datang Sky Devil Absolute Ruler. Apa-apaan ini? Ucap Arthur. Dan sistem pun memperlihatkan Return of the Absolute Ruler kelas Triple S. Anda harus diakui sebagai Sky Devil Absolute Ruler. Anda harus menerima pengakuan dari 12 tetua. Lihat detail jika ingin melihat informasi lebih lanjut. Quest ini Triple S class quest dari semua pencarian yang telah dicapai manusia yang bermain Olympus selama 20 tahun terakhir ini adalah quest tertinggi, dan quest Triple S class yang telah muncul selama 200 tahun ini hanya 3. Ketika masing-masing dari ketiga quest itu sedang berlangsung, pergolakan terjadi di Olympus. Biasanya ketika terdapat kelas Triple S, skenario utama setidaknya berada di tingkat nasional. Sesuatu seperti itu sekarang diberikan kepadaku. Arthur pun terkejut, dan Max Chaotic State yang kudapat tak lama setelah aku meninggalkan Lina
Lalu para NPC itu membungkuk di depanku, seolah-olah mereka telah menungguku. Itu seperti membuat diriku terjebak dalam cerita yang lebih besar yang telah disiapkan Zeus selama 20 tahun. Kita diawali dengan Arthur yang sedang membuka notifikasi sistem yang sedang menceritakan kekacauan selama 7000 tahun. Setelah perang berakhir, kedamaian pun terjadi dan dunia terbagi menjadi 3 kekuatan. Yang paling kuat dan jahat, Sentinea, memiliki seorang absolute ruler dan namanya adalah Gracia Mentos. Dia memiliki 14 istri dan Arcturus memiliki anak di beberapa provinsi. Lalu anak itu memiliki anak lagi dan seterusnya. Dan diperlihatkan Arthur pun yang tampak kebingungan kenapa silsilahnya panjang sekali. Penjelasan tentang silsilahnya saja sudah lebih dari 10 menit. Ini jika aku skip rasanya tidak sopan, kan? Karena mereka sangat menghayati sekali menceritakan hal tersebut. Dan Supreme Ruler di masa itu Sultra berkuasa. Sultra menggunakan Blood of Devil dan lebih kuat dan lebih kejam dari siapapun. Dan dikatakan bahwa semua hero di dunia takut kepadanya. Tapi ketika pemberontakan terjadi, Sultra kalah oleh jebakan manis. Tapi dia hanya mengalami cacat dan tidak mati. Setelah kejadian itu, Sultra tinggal di gua dan mendapatkan kembali kekuatannya. Jadi masterku adalah penerus asli Sultra atau apapun namanya itu. Kemudian Arthur membuka sistem dan Arthur menyadari suatu. Tunggu, apa? Jika aku tidak diakui sebagai absolute ruler, aku akan berada di posisi yang sulit. Jika situasinya parah, apa itu berarti tidak mungkin bisa mengakses casak? Kemudian diperlihatkan keuntungan spesial, 1 kekuatan tersembunyi, memerintah 12 ketua Sky Devil. 2 kekuatan memerintah Sky Devil hanya sementara dan akan kembali setelah quest berakhir. 3 12 tetua akan memberikan status hubungan dengan klan hingga quest berakhir. Status hubungan seperti alter ego player. Oh, jadi sekarang aku hanya tinggal pergi ke Seoul. Hei, apakah kalian tetua Sky Devil? Ucap Arthur. Iya betul, sambil membenturkan kepalanya ke tanah. Terima kasih sudah mengenali kami. Kemudian Arthur pun berkata dalam hati, aku tidak mengenal kalian, Sky Devil atau apapun nama mereka. Ini pertama kali aku mendengarnya. Kemudian Arthur pun berkata, guru mengatakan padaku untuk memimpin tetua Sky Devil untuk menciptakan kembali kemenangan Sky Devil sebelumnya di tempat ini. Oke, sepertinya ini 7 ketua yang setia padaku. Hidup tuanku, hidup tuanku, hidup tuanku, ucap para tetua. Kemudian Arthur pun meminta para ketua untuk menunjukkan jalannya. Baiklah, tuan, aku sudah membunuh semua serangan sialan yang ada di sekitar kita. Arthur pun menjawab, pantas saja aku merasa ini lebih tenang dari biasanya. Kemudian diperlihatkan sistem yang sedang memeriksa hubungan antara player dengan tetua. Tetua sekarang telah dikenal sebagai anggota klan. Pengalaman yang didapatkan ketua di wilayah tertentu akan diberikan kepada player. Oh, itu. Arthur pun mendapatkan level up. Aku sudah level 9. Sudah menjadi peraturan umum orang biasa yang masuk akademi di tahun 6-8 tahun dan mencapai level 20 sebelum mereka lulus di usia 20 tahun. Kemudian Arthur pun bertanya kepada tetua, "Kau siapa namamu?" "Namaku Luxo," ucap tetua tersebut. Jadi namanya Luxo ya, guys. Pertama, ada yang harus diselesaikan. Katakan padaku tuan, saat ini aku terikat oleh larangan tertentu. Aku sudah mengikuti saran masterku, tapi keadaan saat ini membuatku tidak bisa menggunakan semua skill masterku. Pikiranku mengingatnya, tapi tubuhku tidak. Percayalah padaku, aku absolute ruler kalian. Dan aku berjanji, aku akan membantu kamu untuk mencapai tempat di mana matahari bersinar. Kemudian para tetua pun memperlihatkan wajah kagum kepada Arthur. Tuanku, hidup tuan. Kemudian sistem berkata, kesetiaan Sky Devil telah meningkat. Kemudian diperlihatkan Arthur yang sudah keluar dari sistem dan berada di rumahnya di Seoul. Kemudian adiknya pun berkata kepada Arthur, opa, sepertinya kali ini aliansi kami menyelesaikan quest yang bagus. Tapi ada pembunuh berantai namanya Getrak di pinggiran Sentinea. Hansea, adik Jo Hyuk atau Arthur ya. Jadi kita panggil CA aja ya guys. Oh, benarkah? Ucap Arthur. Kemudian adik Arthur pun bercerita tentang Getrak. Sepertinya dia memiliki pistol ganda
dan levelnya sekitar 40, dan aku mendengar dia bisa mengalahkan party dengan anggota sendirian. Jika ada yang bisa menangkapnya, sepertinya bisa mendapatkan 3 juta gold sebagai intensif. Tunggu, hadiahnya lebih dari 100 juta, tapi mereka hanya memberikan 3 juta sebagai intensif. Ya, jika aku mendapatkan insentif, aku akan traktir barbecue. Akhir-akhir ini mata pandamu terlihat sangat jelas, Opa. Sepertinya karena akhir-akhir ini kita jarang makan daging. Arthur pun berkata dalam hati, itu mungkin karena laku minus 99. Ngomong-ngomong, terima kasih, aku harus login lagi, ucap Arthur. Kemudian diperlihatkan Arthur yang sudah memasuki Olympus. Tuanku, ada yang mengikuti kita, ucap Luxo. Hah? Kita masih belum mengidentifikasi mereka. Apa yang harus kita lakukan, ucap Luxo. Untuk sekarang kita tunggu dan amati saja. Kepada Luna, apa itu kau? Nona Luna sedang berada di wilayah lain. Player di wilayah lain tidak akan menerima pesan Anda. Kemudian diperlihatkan ada seseorang di belakang Arthur. Ketemu kau, peniru bajingan? Arthur pun menjawab, peniru? 2 pistol? Dia adalah kriminal buronan, Getrak. Kemudian Getrak pun berkata, bajingan seperti kamu mencoba untuk meneriku. Kau punya nyali juga ya. Sekarang bayar tindakan kejahatanmu dengan kematianmu. Kamu makhluk rendahan. Untung saja aku sudah mendapatkan informasi sedikit tentangnya dari CA. Tapi bahkan jika aku memiliki status yang cukup tinggi, level dia 40, apa hasil yang akan muncul? Perbedaan level 30 dari item dan barang kami. Aku tidak bisa kalah selama quest paling penting dalam hidupku berjalan. Yang harus aku lakukan adalah tidak bertarung sendirian. Kemudian Arthur pun memanggil Luxo. Luxo, ya tuanku, aku di bawah perintah Anda. Dari mana pria tua itu datang? Aku tidak bisa mendeteksinya, bunuh dia, ucap Arthur. Aku mengerti. Tetap saja mereka itu hanya seorang pria tua dan bajingan, ucap Getrak sambil mengarahkan pistolnya. Hah, sepertinya kau punya banyak waktu untuk bicara omong kosong, ucap Arthur. Jika kau punya waktu, seharusnya kau menyerangku dulu. Kemudian Luxo pun langsung menyerang Getrak dengan pedangnya, yang membuat Arthur pun kebingungan. Apa-apaan ini? Tunggu, bukankah level Getrak sekitar 40? Getrak dengan mudahnya ditebas oleh Luxo. Apa Getrak lemah atau Luxo yang lebih kuat dari yang aku pikirkan? Ucap Arthur. Aku bahkan tidak bisa melihat pergerakan Luxo. Jika skill penglihatanku bisa digunakan, setidaknya aku bisa membaca aliran mananya. Ini kepalanya tuanku, sambil menyerahkan kepala Getrak kepada Arthur. Anda mendapatkan poin XP. Memeriksa status Mag Chaotic. Anda telah membunuh NPC dengan perbedaan 30 level atau lebih di level 10 atau kurang. Memeriksa status Heaven Star Ring Ghost Art. Selamat mendapatkan poin step up. Kepala Getrak, pembunuh berantai paling kejam dan kuat. Kepala Getrak. Opsi hadiah 100 juta gold. Apa aku mimpi? Kerja bagus Luxo. Ya, semuanya berjalan dengan baik sekarang. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena Mag Chaotic, tapi tidak disangka aku mendapatkan NPC yang bisa memberikan aku 100 juta gold dengan mudah. Semua tetua, dengar, aku akan memburu semua nyawa yang ada di sekitar kita tanpa mengeluh. Demi kembalinya masa kejayaanku, hahaha, ucap Arthur. Aku akan mengikuti semua skenario atau quest yang sistem berikan padaku, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti peran raja. Ya, cerita diawali dengan Arthur yang berada di hutan, dan Luxo yang sedang melawan para monster yang ada di sekitar hutan untuk melindungi Arthur. Arthur pun naik level dengan cepat, karena Luxo menghancurkan atau melawan semua monster yang ada di dekatnya. Arthur pun langsung naik level 13. Kecepatan yang menakjubkan ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Heaven Breaking Ghost Art membutuhkan setidaknya level 40. Pada level 40 lah semuanya baru dimulai. Perusahaan yang mendapatkan item dengan level up sekaligus dan juga anggota Sky Devil. Aku bisa buka bisnis jika aku tidak mendapat pekerjaan. Arthur pun kesenangan dibuatnya. Sekarang harus kuapakan benda ini? Item kepala Getrak. Kemudian diperlihatkan Arthur yang sudah berada di dunia nyata dan berusaha menjual item tersebut. Dia googling di situs web. Kemudian, tapi aku tidak bisa pakai lembaga publik di in-game karena aku Mag Chaotic.
Alat tukar di game adalah emas, yang mana itu tidak bisa ditukarkan di dunia nyata. Informasi pribadiku mungkin akan dicuri, ucap Arthur. Kemudian adik Arthur pun datang. Opa, lagi ngapain? Arthur pun menjawab, kebetulan ada kamu. Hah, kenapa opa? Butuh uang atau yang lain kah? Tidak, bukan itu. Apa yang kau lakukan jika ku kasih kepala getrak padamu? Ngomong apa sih kamu, Kak? Lagian kenapa juga kamu kasih aku kalau kamu punya satu? Kalau kamu menjualnya, belilah hamburger opa. Dan bukannya jadi keren kalau opa beliin aku juga. Akan kudapatkan satu untukmu. Jadi ayo bagi 50-50, ucap Arthur. Seah pun berbicara dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba serius? Aku heran. Dari tadi dia ngomong apa sih? Kamu tahu levelnya Ketra kan, Kak? Opa, meskipun kamu kembali setelah mati, tidak mungkin kamu bisa. Tapi sebelum itu opa, aku dengar kamu tidak bisa ke area lain karena latihan atau apapun kan? Aku kabur beberapa hari lalu, jujurnya aku sudah membunuh bajingan itu. Gak mungkin. Bukankah perkiraan level Getrak di atas 40-an? Bagaimana caramu membunuhnya? Opa, candaanmu semakin ngawur. Hehehe. Oh ya, dia mati saat aku pukul. Dan juga perkiraan levelku 99. Kamu lupa dengan screenshot yang kukirim waktu itu 10 tahun yang lalu. Hah? Levelnya Opa 99? Dia lagi susahkah belakangan ini? Kayaknya parah banget. Sampai titik dimana dia bercanda seperti ini. Gimana ya? Kukira itu hasil Photoshop dan di komunitas juga lagi ramai begituan. Oh ya, itu bisa jadi sih. Ya, kalau kau mau kepala getrak, datanglah ke pegunungan Lepnia di Sentinia. Aku akan mengirimkan koordinatnya saat kamu login. Pegunungan Lepnia? Kenapa juga aku harus ke sana? Levelku hanya 25. Kemudian diperlihatkan pintu masuk pegunungan Lepnia. Saya sedang berada di pintu gerbang dan ditanyai oleh penjaga. Aku ada urusan di pegunungan Lepnia. Kau serius mau pergi ke sana? Kau pasti akan langsung terbunuh oleh monster. Tidak masalah, dia juga hidup kembali kan? Akhirnya aku datang. Sudah kami peringatkan, jangan salahkan kami kalau kau mati. Baiklah, aku ambil libur pagi. Kamu akan mati jika kamu berbohong, Opa. 3 jam kemudian. Sangat sunyi, kata Opa dia akan menghabisi semua monsternya, tapi ini sangat sunyi. Bukan hanya monster, bahkan tidak ada tanda kehidupan apapun. Oh, kamu sudah sampai. Ya, Opa mengagetkanku. Kamu ngapain sih, Opa? Kamu menakutiku, harusnya kamu buat suara. Tidak seperti aku akan membunuhmu atau apapun itu, Hah? Wah, Opa, apa-apaan dengan energimu itu? Kamu gila. Sepertinya benar, kamu chaotic. Dengan sebanyak ini, Opa tidak membunuh NPC kan? Hehehe, bagaimanapun, nih, kepala getrak. Wah, ini beneran. Aku nggak mimpi kan? 100 juta, kan sudah kubilang. Wow, keren, ini sungguhan. Karena sudah dapat buruan, pergi dan tukarkan. Opa, gimana kalau kamu melakukannya? Aku nggak percaya, ini keren. Keren banget. Aku tahu, udah sana buruan tukerin. Kubunuh kau kalau sampai jatuh dan hilang. Kemudian Shin diperlihatkan di tempat penukaran bounty. Kita telah mengkonfirmasi daftar buronan kriminal ini. Kepala getrak. Tugas shot getrak dead berhasil diselesaikan. Wow, ini beneran. Hadiah 100 juta emas telah dibayarkan. Kalau aku dapat setengahnya, aku bisa mencicipi semua rasa hamburger favoritku. Opa sudah berusaha sangat keras. Aku akan OTW untuk memberikan uangnya. Nih, setengahnya buatmu, Opa. Hah? 99 juta emas? Bukankah aku bilang 50-50? Oh, ayolah. Ini kan penghasilan pertama Opa setelah 20 tahun kerja keras. Bagaimana bisa aku ambil setengahnya? Tapi tetap saja, itu 100 juta. Jadi kasih saja aku 1 juta won sebagai uang saku untuk adikmu. Oke? Oh, tidak, tunggu sebentar. Opa, aku hanya ambil libur pagi, jadi aku mau kembali sekarang, oke? Sampai jumpa di rumah. Oh, baiklah. Hari ini akan kutraktir hamburger. Jadi ayo makan malam bareng dengan ayah, ibu nanti. Pulangnya hati-hati ya.
Kemudian diperlihatkan Arthur yang sedang menghitung emas. 99 juta emas, potong biaya tukar dan pajak, ini sekitar 80 juta won. 80 juta sekali coba, inilah sesungguhnya tugas hidupku. Siapa peduli jika aku Chaos Quest tingkat triple S bahkan belum dimulai, dan aku ada di posisi dimana 80 juta sebagai jaminan. Ketika berhasil menyelesaikan quest, aku tidak tahu reward apa yang akan ku dapatkan. Aku harus mencapai level 40 secepatnya untuk memulai questnya. Untuk mencapai itu, aku harus berkembang dengan cepat setiap menit dan setiap hitungan detik. Investasi untuk kedepannya adalah uang kan? Ucap Arthur. Kemudian diperlihatkan di dunia nyata, Arthur berbicara kepada Seah, belikan aku beberapa barang. Seah pun terkejut, opa, aku baru selesai kerja, oke? Kalau lancar, akan ku kasih kamu 300.000 won per bulan sebagai gaji. 500.000 won, deal. Sepertinya aku kerja terlalu berlebihan. Beberapa jam kemudian, oh, item yang dibeli lewat Seah adalah equipment yang menambah perolehan. Item yang dibeli lewat Seah adalah equipment yang menambah perolehan experience. Ring of Small Row, Knuckles of Training, Bracelet of Wu Grows kali 2, Anklet of One Wu Grows kali 2, Earring That Yearn for Experience kali 2. Total 70 juta gold. 70 juta won. Pertama kali dalam hidupku aku dapat uang dengan usahaku sendiri. Aku tidak tahu kenapa kamu mintaku untuk membeli semua ini, tapi kalau kamu mau memakai untuk mondar-mandir, beli item setidaknya buatkan titip warp. 3 juta gold untuk tujuan pertama, selanjutnya 300.000 gold setiap kali pakai. Hah? Dalam sekejap uangnya habis. Kemudian diperlihatkan Arthur yang tampak depresi. Dalam sekejap uangnya. Oh, dan jadikan semua aksesorismu di mode tersembunyi. Itu sangat jelek, opa. Luna telah logout. Kamu akan menghasilkan uang banyak ke depannya. Mode tersembunyi on. Aku harus menyelesaikan apa yang harus kuselesaikan. Ayo mulai tetua. Siap tuanku. Pertama, leveling. Hari berikutnya, jadi ini pegunungan save. Kemudian diperlihatkan ada yang mengintip Arthur. Siapa bajingan itu? Dia Chaotic. Oh, ketua, apa dia Chaotic? Waktu yang tepat, aku butuh fame itu. Tapi bukankah dia kelihatan sangat lemah? Dan itemnya juga kelihatan item pemula. Apakah dia sering mati sebelum datang ke sini? Aku kurang yakin untuk yang satu ini. Dia bahkan belum tahu kalau ada kita di sini. Penglihatannya tentang medan masih minim. Pasti dia masih pemula. Semuanya bersiap untuk pertempuran. Scene diperlihatkan Arthur yang sedang mencari monster untuk leveling, kemudian tiba-tiba Arthur mendapatkan pesan dari sistem, dan sistem pun menampilkan pesan, kekuatan dari luar sedang mencoba mengikat tubuh Anda. Kemudian Arthur pun nampak terkejut, apa ini ada yang coba mengikatku, ucap Arthur. Para player lain yang mencoba mengikat Arthur pun berkata, dia menahan sihir trapnya, sepertinya dia tipe wizard, tapi semua itemnya sampah. Jadi dia pasti sering mati dan menjatuhkan semua itemnya, dan players lain pun mencoba untuk memanah Arthur untuk meningkatkan reputasinya ke kelas hero. Kemudian ketua players itu pun berkata berhenti bicara dan cepat serang dia. Ketua Yu alihkan perhatiannya supaya dia tidak bisa memakai warp atau blink. Kemudian scene diperlihatkan para players yang mencoba menyerang Arthur, namun Arthur masih santai dan berkata, jika kalian menyerah sekarang akan aku ampuni nyawa kalian. Si players itu pun nampak kesal dan berkata pada Arthur, omong kosong, jangan berlagak kau. Namun players itu nampak terkejut karena serangannya dipatulkan dan membuat players itu pun mundur dan mencoba menyerang secara bersamaan. Dan para players pun terkejut karena HP-nya tak berkurang sedikit pun. Aku yakin armornya sampah dan aku tidak melihat dia merapalkan mantra. Mungkin dia sudah menggunakan sihir. Aku rasa dia sudah siap untuk PvP. Dia pasti sudah mempersiapkan dengan baik. Kemudian scene diperlihatkan Arthur yang nampak bosan karena serangan para player lain tampak seperti menggelitik tubuhnya. Kurasa sekarang giliranku untuk menyerang, ucap Arthur. Karena aku tidak bisa menggunakan skill apapun, jadi aku akan menggunakan tinjuku.
Kemudian Arthur langsung melancarkan tinjunya dan player lain pun memperingatkan temannya untuk berhati-hati. Sepertinya dia akan menggunakan sihir yang sangat besar, jadi mundurlah sampai aku menembakkan unspell shot-nya. Para player pun terpental dengan serangan Arthur, kemudian sistem pun menampilkan pesan kepada Arthur, Anda masih berada dalam mode Max Chaotic, Killer's Max telah menebal, kejahatan Anda jadi semakin parah. Kemudian player dengan palu besar pun mencoba untuk menyerang Arthur dengan serangan pamungkasnya dan dengan mudahnya Arthur memukul kepala player tersebut. Sistem pun kembali mengingatkan Arthur, kejahatan Anda semakin parah. Arthur pun kaget karena Arthur berpikir dia seorang tank, jadi kenapa dia selemah ini, atau aku yang terlalu kuat. Para player lain pun akhirnya ketakutan dan mencoba untuk kabur. Kita tidak akan mampu menghadapi orang ini, lari, aku tidak akan bertanggung jawab. Lari saja pokoknya, mundur sekarang juga atau kalian akan mati. Kita memilih lawan yang salah, dia bukan wizard biasa. Kemudian Arthur pun berusaha menangkap salah satu player dengan wajah yang mengerikan. Sejak kapan dia di sini, ucap player yang nampak terkejut, dan Arthur pun berkata kalianlah yang memilih untuk melawanku tapi kalian malah akan mundur, ucap Arthur sambil memperlihatkan wajah yang mengerikan. Kemudian player itu pun berkata itu Blink, dia sengaja tidak memakai Blink untuk bermain-main dengan kami. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu, seorang battle wizard jarak dekat dengan level di atas 60.si pemburu player Ruvendal. Kemudian scene diperlihatkan Arthur yang sudah naik level ke-16. Dan para player tadi pun sudah terkapar di tanah. Kemudian sistem memberikan pesan kepada Arthur, Anda telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk tidak memaafkan orang-orang yang telah mencemari harga diri mereka dan kesetiaan pengikut Anda bertambah. Syarat minimum tercapai, status belum aktif. Karisma diaktifkan, poin. Karisma 10, kemudian Arthur berkata status belum aktif, karisma apa itu? Aku tidak tahu apa itu tapi kedengarannya bagus. Kemudian Luxo pun menghadap Arthur dan berkata, Tuanku, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, bersediakah kau mengikutiku Tuan? Kemudian Sin pun beralih ke daerah pegunungan, sial aku sudah berjalan selama seminggu, kenapa tempat persembunyiannya jauh sekali? Dia tiba-tiba memintaku untuk mengikutinya, jadi aku ikuti dia, tapi kemudian dia membuka sebuah portal di tengah gurun. Dia mengatakan tentang kolom petualangan kan? Ucap Arthur, tadinya aku senang karena mendapatkan poin step up setelah berjalan, tapi setelah itu kami hanya berjalan selama seminggu. Di sini tidak ada binatang maupun monster, dan aku sudah berjalan selama seminggu dengan hanya minum air saja. Aku bisa bertahan karena stat level 99ku, tapi aku sudah mencapai batasku. Kemudian Luxo berkata, Tuanku, aku melihat sebuah desa. Akhirnya kami tiba, beri aku sedikit makanan dulu. Ini dia Tuanku tempatnya. Apa kau yakin Luxo? Tampak Arthur yang memiliki firasat yang buruk dengan tempat ini. Kelihatannya guruku juga menyebabkan banyak masalah di tempat ini. Kemudian terlihat beberapa orang yang melihat Arthur dan berkata, oh, sang Absolute Ruler datang. Penyelamat kita telah datang, ini benar-benar beliau. Hormat pada penyelamat kita. Kemudian sistem memberikan quest sampingan kepada Arthur. Bangun kembali desa yang hampir hancur, quest diaktifkan. Sin memperlihatkan kakek tua yang berjalan ke arah Arthur dan berkata, akhirnya kau datang Tuanku. Dia adalah peramal umur 163 tahun. Kemudian peramal itu menceritakan sesuatu terhadap Arthur. Dulu sekali kita membesarkan 12 elder di area ini yang disembunyikan dari kekaisaran-kekaisaran, dan 12 elder tersebut mencari-cari si keturunan sang Absolute Ruler. Kemudian karena area ini tidak memiliki monster, binatang dan tidak memiliki lahan yang bagus, jadi kami menunggu kedatanganmu dalam kemiskinan. Kemudian Arthur berkata, tidak bisakah kalian mendapatkan pasokan dari luar area ini? Itu mustahil Tuanku, tidak ada penduduk desa, bahkan para elder sekalipun yang bisa mendapatkan pasokan dari luar area ini. Jadi yang harus aku lakukan adalah untuk menjaga para penduduk desa ini dari kelaparan, ucap Arthur. Kemudian Arthur memanggil Luxo, berapa lama lagi orang-orang ini bisa bertahan tanpa diriku? Mungkin 2 minggu paling lama. Kemudian Arthur berjalan keluar dan berkata kepada penduduk desa, aku memahami kelaparan dan keinginan kalian-kalian. Aku begitu sibuk dengan latihanku sehingga aku tidak mampu memperhatikan kalian, tapi sekarang akan berbeda. Aku janji bahwa aku akan mengorbankan semua yang kumiliki untuk kalian. 2 minggu akan cukup waktu. Tolong bertahan sebentar lagi, ucap Arthur. Kemudian sistem memberikan pesan kepada Arthur, moral para NPC Sky Devil meningkat.
kesetiaan mereka bertambah, dan Arthur berkata kepada Luxo untuk membagi 2 orang untuk berkelana berdua, jadi Elder yang lain akan bertahan di sini sebagai penjaga. Arthur pun mengajak Luxo untuk bergegas pergi dan memerintahkan Luxo untuk membereskan semua monster yang ditemuinya dan bila mereka menjatuhkan batu monster atau item, ambil semuanya, ucap Arthur. 1 minggu setelah Arthur dan Luxo pergi, Sin memperlihatkan pegunungan Lepnia. Kemudian Luxo berkata kepada Arthur, "Kau sungguh melakukannya tepat waktu, tuanku." "Tentu saja, Luxo. Pertama-tama aku mengumpulkan barang-barang yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Dengan kantong sihirku, mari kita mulai dari hal kecil lebih dulu." Kemudian Sin pun beralih ke beberapa hari sebelumnya, diperlihatkan Seah dan Arthur yang sedang berbika. "Bantu aku, Seah." "Hah? Bantu apa, Opa?" "Belikan aku sebuah kantong sihir dan bubur untuk 800 orang, seperti biasa, bawakan benda-benda tersebut ke pegunungan Lepnia." Barang-barangnya untuk apa, Opa?" "Untuk pembayaran." Kemudian Arthur memberikan sebuah batu biru kepada Seah. "Opa, apa kau dapat sponsor?" ucap Seah yang melihat batu biru itu sambil terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan benda selangka ini?" Dan Arthur pun menyuruh Seah untuk menjualkan batu biru tersebut. "Aku akan memberimu 10% dari hasil penjualannya." Kemudian Seah segera bergegas untuk menjual batu biru tersebut. Dan Seah pun tak lupa untuk memberi warp portal dan menentukan warp poinnya. Dan dapat menghemat banyak waktu dari yang awal berjalan selama 1 minggu penuh, meskipun membeli warp sangat menguras dompet. Kemudian Sin pun beralih ke Elder 12 Erda, dia berkata setelah mengabaikan Sky Devil sampai segini menderitanya. Sekarang dia ingin kita mengikuti dan menyembahnya hanya karena dia adalah penerus orang tersebut. Elder pertama, Luxo, mengikutinya tanpa pikir panjang, tapi tidak semua Elder berbagi keyakinan yang sama dengannya. "Jika dia mencoba untuk berbohong atau membahayakan desa Sky Devil, aku akan..." Sebelum menyelesaikan ucapannya datang sebuah berita bahwa Absolute Ruler telah kembali. Beliau kembali dengan banyak barang, kemudian diperlihatkan Arthur yang berada di depan para warga desa dan berkata, "Ini makanan kalian. Aku ingin membawakan susu dan madu, tapi memakan makanan seperti itu setelah lama kelaparan hanya akan menyakiti perut kalian. Jadi makanlah ini dulu," ucap Arthur. Para warga pun tampak senang karena mereka sudah lama tidak merasakan makanan enak. Dan para warga bersorak hidup sang Absolute Ruler. Kemudian sistem menampilkan pesan kepada Arthur, "Ikatanmu dengan penduduk desa telah semakin erat, kesetiaan masyarakat meningkat." Kemudian Arthur memerintahkan para Elder untuk membagikan makanan kepada para warga, dan menyerahkan semua urusan kepada para Elder. Arthur ingin menyelesaikan masalah papan dan sandang mereka, tapi dia akan fokus pada pangan dan pertahanan desa ini terlebih dulu. Kemudian Sin diperlihatkan Erda yang meminta izin kepada Arthur untuk masuk ke dalam tenda dan tiba-tiba Erda meminta maaf atas ketidaksetiaannya kepada Arthur sebelumnya. Dan sistem pun menampilkan pesan, "Selamat, Anda telah diakui oleh Elder ke-12 yaitu Erda." Erda berkata kepada Arthur, "Meski Anda penyelamat kami, saya malah meragukan Anda." Dan Arthur pun terkejut karena Arthur berpikir akan sulit untuk menyelesaikan kues ini, tapi ternyata sangat mudah. "Progresku sudah sejauh ini." Dan Arthur pun berkata kepada Erda, "Aku masih penuh dengan kekurangan, Erda, dan ada banyak restriksi pada kemampuanku saat ini. Aku mengerti kalau kau tidak dapat mempercayaiku, aku pun akan merasakan hal yang sama andai aku berada di posisimu, tapi, kau bilang akan mempercayaiku. Jadi, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan dan keyakinanmu padaku, Erda," ucap Arthur. Erda pun tampak terharu dan meminta maaf kepada Arthur karena tidak setia terhadap Arthur. Kemudian sistem memberikan pesan lagi, "Elder ke-12 Erda telah sepenuhnya mengakui Anda sebagai penyelamat mereka. Hubungan ini akan terus berlanjut, kecuali tali kepercayaan antara kedua belah pihak putus." Setelah itu Arthur mengecek levelnya dan sudah mencapai level 19. Jadi Arthur harus pergi untuk memeriksa statnya ke suatu tempat. Luxo bilang Arthur akan menarik perhatian kekaisaran jika melakukan lebih dari ini, kemudian Arthur berpikir untuk membawa Erda karena dia memiliki skill steal yang baik. Kemudian Sin beralih ke pegunungan Lepnia, tampak Arthur dan Erda yang sedang dihadang oleh seekor beruang besar. "Aku tidak pernah melihat beruang ini sebelumnya. Apa dia disebut sebagai beruang raksasa?" Kemudian Erda berkata kepada Arthur, "Haruskah saya membunuhnya, tuanku?" Tapi Arthur berkata tidak dan dia sendiri yang akan mengurusnya. Beruang raksasa itu sekitar level 40,
para player disarankan untuk membuat party yang berisi 5-6 orang untuk menangkap monster besar ini. Tapi karena aku pernah mengalahkan party yang berisi 5-6 orang yang sama sebelumnya, jadi aku pasti bisa. Kemudian monster beruang itu pun mencoba menyerang Arthur, tapi Arthur menghindarinya dengan mudah dan mencoba menyerang balik dengan pukulannya. Arthur menyerang sambil berkata monster ini tidak ada apa-apanya bagiku, dan monster itu pun langsung tumbang dengan satu kali pukulan. Kemudian sistem menampilkan pesan Anda telah berhasil memburu seekor beruang raksasa, Anda telah memperoleh 20.000 emas, EXP juga ditambahkan ke dalam equipment yang digunakan. Arthur pun tampak terkejut karena monster itu begitu lemah atau Arthur yang terlalu kuat. Dan Arthur pun kemudian mengajak Erda untuk bergegas memasuki sebuah Dungeon Amantium. Scene pun berganti beberapa hari kemudian, diperlihatkan sebuah pintu masuk sebuah Dungeon Amantium. Kita sudah tiba, dan Erda merasakan sebuah entitas yang berada di dalam Dungeon tersebut. Diperlihatkan pintu masuk Dungeon Amantium, desa permulaan, Dungeon untuk pemula yang terletak di dekat Erkas. Tempat ini memiliki tingkat kesulitan yang pas dan karena tempat ini menghasilkan poin step up saat clearing Dungeon. Kemudian diperlihatkan para murid dari akademi dan instruktur dari Great Union selalu datang kemari. Arthur pun kemudian berkata berhubung aku mengalahkan beruang besar dengan satu pukulan, aku jadi penasaran seberapa kuat instruktur dari Great Union sebenarnya. Arthur pun mulai memasuki Dungeon tersebut dan meminta Erda untuk mengikuti Arthur dengan mengaktifkan skill steal miliknya. Cerita diawali dengan memperlihatkan para murid akademi yang sedang berada di area safe zone. Mereka tampak gugup karena memasuki Dungeon padahal sudah kedua kalinya mereka masuk ke Dungeon tersebut dan berharap bisa menaklukkan Dungeon tersebut. Kemudian Arthur tiba-tiba muncul dan mengeluarkan hawa Max Chaotic yang mengerikan, dan para murid pun segera bergegas untuk melaporkannya kepada instruktur mereka. Salah satu murid berkata kepada instruktur untuk segera datang dan instruktur pun menjawab. Kau bilang ada seorang Max Chaotic di sini, siapa bajigur yang tak kenal takut itu? Kemudian scene diperlihatkan Arthur yang sedang berburu monster sendirian sambil berjalan-jalan. Dan Arthur pun nampak heran karena monster tersebut tidak menjatuhkan item apapun. Dia menyadari kalau dia yang membunuhnya sendiri, item tidak akan keluar dari monster itu. Apa karena stat keberuntungan Arthur yang minus 99 jadi para monster tidak menjatuhkan apapun? Punya status keberuntungan minus 99 sungguh keterlaluan. Arthur berharap agar para elder mendapatkan lastitnya, tapi karena Arthur bisa membunuh monster dalam satu serangan jadi itu sangat susah. Kemudian salah satu instruktur tiba-tiba muncul dan berkata kepada Arthur, "Hei, kau, sedang apa kau di sini?" Kemudian Arthur pun teringat ucapan sah bahwa para instruktur di sana berasal dari Great Union. Mereka semua juga sudah di atas level 40. Dan sah memperingatkan Arthur untuk berhati-hati. Arthur pun sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi mereka sungguh-sungguh mencari gara-gara dengan Arthur. Kemudian si instruktur itu pun bertanya lagi kepada Arthur apa yang sedang dilakukan di sini. Arthur pun menjawab, "Kenapa kau berbicara tidak sopan denganku?" Dan instruktur itu pun dengan sombongnya menjawab, "Aku telah melihat banyak orang sepertimu, jika kau pergi sekarang aku akan mengampuni nyawamu." Dari apa yang kulihat levelnya hanya 19 dan tanpa equipment apapun, dia adalah seorang sampah yang bahkan tak dapat menggunakan skill steal dan hanya untuk mendapatkan item yang mereka jatuhkan untuk dijual. Melihat dia adalah seorang Max Chaotic maka aku dapat memperoleh gelar hero jika aku mengalahkannya. Kemudian instruktur berkata, "Sampah lemah sepertimu bahkan menargetkan para murid sekarang." Kemudian Arthur pun menjawab dengan santai, "Karena ada banyak murid di sini, aku lebih baik menyelesaikan masalah ini secara damai. Jangan pedulikan aku dan lakukan pekerjaanmu saja Pak Guru. Aku kemari hanya untuk clearing Dungeon, jadi, kau pikir aku akan percaya pada omongan sampah sepertimu? Aku sudah tahu apa yang kau rencanakan." Kemudian instruktur memerintahkan para murid untuk berada di belakangnya. Arthur pun berkata kepada instruktur, "Kalau kau tidak mengajakku bertarung aku tak akan mengajakmu bertarung. Aku yakin kalau aku sudah menolak tawaranmu. Aku akan pergi dari sini setelah menyelesaikan Dungeonnya. Aku tidak berniat melukai para murid seperti seorang pecundang, jadi aku akan langsung pergi setelah Dungeon ini selesai." Kemudian sistem menampilkan pesan, karena seorang player Max Chaotic, save areanya Dungeon Amantium akan dinonaktifkan. Dan instruktur itu pun langsung berusaha menyerang Arthur dengan pedangnya dan berkata, "Bajirut sialan, beraninya kau menggertakku." Arthur pun menjawab, "Aku telah memperingatkanmu. Aku tidak akan mengganggumu kalau kau tidak menggangguku."
Ini adalah peringatan terakhirku padamu. Kemudian pedang instruktur itu pun langsung mengenai tubuh Arthur dan instruktur itu pun tampak terkejut karena serangannya tidak mempan sama sekali. Dan dia pun berkata sepertinya kau punya skill yang aneh. Kemudian Arthur pun menunjukkan wajah mengerikan sambil berkata apa hanya segitu saja kemampuanmu. Instruktur itu pun menyadari bahwa Arthur bukanlah seorang newbie biasa dan instruktur meminta bala bantuan. Levelnya rendah tapi dia punya skill yang aneh, dia sangat berbahaya. Kemudian Arthur pun menjawab sudah kubilangkan. Kalau aku hanya akan menyelesaikan Dungeon ini dan pergi dengan damai. Dan aku sudah bilang kalau tadi adalah peringatan terakhirku. Dan Arthur pun langsung memukul instruktur itu tapi ditahan dengan pedang instruktur itu dan membuatnya terkejut karena Arthur hanya memakai tangan kosong. Kemudian muncul ledakan yang besar dari pukulan Arthur yang membuat para murid panik dan mengira instruktur sudah mati. Para murid ketakutan karena Arthur mendekat ke arah para murid dan berkata apa kalian juga ingin melawanku. Arthur menunjukkan wajah intimidasi kepada para murid yang membuat para murid ketakutan dan menggelengkan kepala mereka. Arthur pun berkata kepada para murid untuk menyelesaikan quest dengan rajin dan memastikan untuk menjadi orang yang kuat di kemudian hari. Beberapa saat kemudian, Arthur pun merasa tidak enak karena tadi sudah menggertak para murid padahal sebenarnya Arthur juga tidak ada niat untuk melukai para murid. Dan setelah lama berjalan akhirnya pun sampai di tempat berkumpul para monster, dan Arthur pun melihat sebuah benteng pertahanan yang biasanya ditemukan di tengah Dungeon. Dan yang ada di depannya adalah para skeleton. Buku panduannya bilang kalau aku harus menghancurkan benteng tersebut dulu untuk menghancurkan final stage yang ada di akhir Dungeon kan, ucap Arthur. Kemudian Arthur langsung melancarkan satu pukulan yang membuat benteng tersebut langsung berlubang. Arthur pun terkejut karena hanya satu pukulan membuat benteng itu hancur padahal itu adalah benteng pertahanan kenapa sangat lemah. Kemudian Arthur langsung berlari untuk menyelesaikan benteng tersebut dengan cepat. Beberapa saat setelah itu muncul segerombolan orang yang datang dan melihat bahwa benteng pertahanan telah runtuh oleh seorang yang hanya berlevel 19 itu dengan cepat bahkan tidak menyentuh para skeleton itu sedikit pun, apa mungkin dia menggunakan item unik. Kemudian tiba-tiba sistem memberikan pengumuman kepada para player bahwa Dungeon Amantium telah terselesaikan, yang membuat para player yang berada di Dungeon terkejut dan tidak percaya bahwa Dungeon sudah diselesaikan secepat itu. Kemudian diperlihatkan beberapa saat sebelumnya, Arthur yang sudah berada di final stage Dungeon. Arthur pun tak sabar untuk mencoba menghancurkan perisai final stage dengan pukulannya, kemudian Arthur pun nampak kesal karena hanya dengan satu pukulan perisai itu pun berhasil dimusnahkan. Arthur berkata sambil kebingungan, perisai bodoh macam apa ini kok sangat lemah sekali. Kemudian Arthur langsung melanjutkan untuk menghancurkan final stage sebelum para instruktur mengejarnya dan lagi Arthur menyelesaikan dengan cepat Dungeon Amantium tersebut. Pada akhirnya Arthur menyelesaikan dengan sekali coba saja. Arthur pun mendapatkan poin step up karena sudah menyelesaikan Dungeon dan langsung menggunakan poin tersebut. Arthur langsung naik level menjadi level 20. Kemudian Arthur berkata sekarang aku bisa pergi ke Field of Darkness. Tapi kukira instruktur lainnya akan datang, tapi ternyata tidak. Apa mungkin mereka menunggu di pintu masuk Dungeon? Tapi lebih baik begitu, berapa orang kira-kira yang akan menungguku di sana ya? Mungkin aku bisa melawan 5 orang sekaligus. Kuharap ada player di atas level 50 juga di sana. Dan tiba-tiba para instruktur itu pun muncul di hadapan Arthur dan jumlahnya lebih banyak dari perkiraannya. Kemudian salah satu instruktur itu berkata wahai pemimpin pasukan musuh, dengarkanlah. Arthur pun nampak terkejut, memangnya ada orang selain aku di sini ucap Arthur. Kemudian instruktur itu kembali berkata, aku tahu dengan baik tujuanmu, kuharap kita tidak melakukan pertarungan yang sia-sia. Arthur pun berkata dalam hati padahal aku sudah bersiap bertarung tapi mereka melepaskanku begitu saja membuat Arthur bingung. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kau sepertinya juga tidak mau mati sia-sia di sini kan ucap instruktur itu. Arthur pun menjawab oke aku paham, aku juga tidak berniat untuk bertarung sejak awal. Aku yakin aku sudah bilang jangan menggangguku tadi. Dan Arthur pun langsung pergi meninggalkan Dungeon tersebut dan sekarang berniat pergi ke Field of Darkness. Kemudian para instruktur itu segera kembali ke titik awal Dungeon. Ketua instruktur itu masih berpikir kalau Arthur membawa pasukannya yang sedang bersembunyi entah di mana, dan instruktur itu khawatir kalau Arthur akan menyerang para murid kalau mereka bertarung dengan Arthur. Dengan melihat dark magicnya dia adalah seorang max chaotic tapi ada kemungkinan orang itu adalah Ruvendal.
Mungkin dia menggunakan cheat agar terlihat berada di level rendah, ucap instruktur. Kemudian Shin pun beralih ke para player yang sedang dihajar oleh Ruvendal. Dia adalah seorang Max Chaotic ternama. Ruvendal menghajar para player lain dan mengambil item dari player lain. Kemudian Ruvendal bergumam dalam hati, omong-omong kenapa orang yang kutemui tidak pernah mengejarku, belakangan ini banyak komentar seperti itu, katanya mereka sudah tahu tentangku, player Max Chaotic macam apa yang sudah meniruku, bahkan kudengar mereka membuat kekacauan di Dungeon Amantium baru-baru ini. Jika ada sedikit kesalahan bisa saja aku dikeluarkan dari Great Union, dipandang buruk oleh Great Union adalah hukuman mati. Jadi sebelum masalah ini merepotkan haruskah aku terlebih dulu menangkap dan menyerahkan bajingan itu. Kemudian Shin pun beralih ke desa Sky Devil, dan Arthur berkata kepada para Elder, kami akan pergi ke kawanan para monster yang jumlahnya banyak, di antara kalian semua apakah ada Elder yang berspesialisasi dalam sihir jarak jauh. Kemudian ada salah satu Elder yang menawarkan dirinya untuk ikut dalam penyerangan itu. Oke, kalau begitu ayo pergi sekarang. Arthur pun tiba-tiba teringat bahwa sebentar lagi ulang tahun Shah, haruskah aku melakukan tugas sebagai kakak kali ini? Aku akan berusaha keras untuk menyingkirkan mereka, supaya aku dapat memberikan hadiah ulang tahun untuk Shah dan membelikan sebuah apartemen. Arthur pun sudah berada di Field of Darkness. Kemudian sistem memberikan pesan bahwa titik respawn monster akan terjadi dalam 10 menit, dan menyuruh Zeta atau Sang Elder dengan sihir jarak jauh itu untuk bersiap. Zeta pun menjawab dengan penuh semangat dan akan mematuhi semua perintah Arthur. Dia pun berkata akan mematahkan tulang para monster dan mengupas kulit mereka Master. Akan kubakar sampah yang menghalangi jalan Master dengan Hellfire dan kurobek anggota tubuh mereka, ucap Zeta sambil bersemangat. Kemudian Arthur bergumam dalam hati, dia ini kenapa sih, menakutkan sekali. Di sisi lain para player sedang menyiapkan rencana untuk menyapu bersih para player lain yang ada di sekitar. Salah satu player berkata, sudah lama aku tidak bersenang-senang di sini. Haruskah aku mencari popularitas di sini dan sebelum bala bantuan dari player level tertinggi datang, tangkap semua monster dan ambil batu birunya, sebelum bajurut lain mengalahkannya, ayo kita kalahkan terlebih dahulu, dan kaburlah melalui warp portal. Kemudian Arthur berkata kepada Zeta, apakah kau tahu aku membawamu ke sini adalah karena kau bilang bagus dalam hal sihir jarak jauh kan? Jadi tunjukkan padaku Zeta. Baiklah tuanku, aku tidak akan mengecewakan Anda, semoga masa depan Anda menjanjikan Master. Kemudian Zeta pun mengaktifkan salah satu skillnya dan kilatan. Petir ungu pun menghiasi langit dan Zeta memanggil God of Evil dan memerintahkan iblis tersebut untuk maju dan menghancurkan semua yang menghalangi jalan Arthur. Kemudian iblis itu pun langsung menyerang para player dan membuat para player berlari ketakutan. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys, kalau ramai kedepannya akan ada satu video setiap hari dan mohon masukannya ya guys kalau ada salah. Terima kasih yang sudah bantu support dengan like, komen dan subscribe, mudah-mudahan diberikan rizki yang berlimpah amin.